Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu di laut luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu, sura dengan buaya atau baya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, tetapi belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Kata sang sura, "Aku bosan terus-terusan berkelahi, buaya." Jawab sang buaya, "Aku juga, sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi?" Namun sura sudah punya rencana untuk menghentikan perkelahiannya dengan buaya dan segera menerangkan. Kata sang sura, "Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air, sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batasan antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut." Kata sang buaya, "Baik, aku setuju gagasanmu itu." Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tapi pada suatu hari, sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak diketahui buaya, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat sura melanggar janjinya. Akhirnya sang buaya pun bertanya kepada sang sura, "Hai sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" Sura yang merasa tak bersalah tenang-tenang saja. "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa air? Nah, sungai ini kan ada airnya, jadi juga termasuk daerah kekuasaanku," kata sang sura dengan entengnya. "Apa? Sungai itu kan tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku," buaya ngotot. "Tidak bisa, aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai," jawab sang sura dengan entengnya. Kemudian sang buaya pun marah kepada sang sura. "Kau sengaja mencari gara-gara, sura?" "Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar," kata sang sura. "Kau sengaja mengalihkanku. Aku tidak sebodoh yang kau kira," kata buaya mulai marah. "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku." Sura tak mau kalah. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Saling menerjang dan menerkam, saling menggigit dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Dalam pertempuran dahsyat ini, buaya mendapat gigitan sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekor itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama sura dan buaya yang bernama baya itu sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yakni gambar ikan hiu sura dan buaya. Namun ada juga sebagian pendapat asal-usul Surabaya berasal dari kata sura dan baya. Sura berarti jaya atau selamat, baya berarti bahaya, jadi Surabaya berarti selamat menghadapi bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah serangan tentara yang hendak menghukum Raja Jawa.
Seharusnya yang dihukum adalah Kartanegara. Kartanegara sudah tewas terbunuh, maka Jayakatwang yang diserbu oleh tentara itu, setelah mengalahkan Jayakatwang, orang tentara itu merampas harta benda dan puluhan gadis-gadis cantik untuk dibawa ke Tiongkok. Raden Wijaya tidak terima diperlakukan seperti itu. Dengan siasat yang jitu, Raden Wijaya menyerang tentara Tartar di pelabuhan Ujung Galuh hingga mereka menyingkir kembali ke Tiongkok. Selanjutnya, dari hari peristiwa kemenangan Raden Wijaya inilah ditetapkan sebagai hari jadi kota Surabaya. Surabaya sepertinya sudah ditakdirkan untuk bergejolak. Tanggal 10 November 1945 adalah bukti jati diri warga Surabaya, yaitu berani menghadapi bahaya serangan Inggris dan Belanda. Di zaman sekarang, setelah ratusan tahun dari cerita asal-usul Surabaya tersebut, ternyata pertarungan merebutkan wilayah tanah air dan darat terus berlanjut.